Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu di bab yang ketiga, pertemuan yang keempat. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita membaca doa. Marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Ibu lanjutkan untuk mengisi daftar hadir. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nih, salah satu contoh berkendara menggunakan kendaraan roda 4 di jalan raya, maka kita harus tertib. Baiklah, pada pelajaran hari ini, kompetensi dasarnya yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajarannya menyajikan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baiklah, sebelum kita menuju ke materi, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional yang ada di Indonesia adalah yaitu dengan judul Garuda Pancasila. Marilah anak-anakku, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersama-sama. Bagaimanakah cara kita menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Bahwasanya kewajiban masyarakat secara individu untuk menaati peraturan perundang-undangan. Kita memiliki alasan moral yang sangat kuat untuk melakukan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melakukan penghinaan, tidak melakukan penipuan, pencurian, maupun pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk lainnya, karena sanksinya bersifat tegas. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan berbeda dengan peraturan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan bisa memuat sanksi. Ketaatan dibedakan dalam 3 jenis. 1. Ketaatan yang bersifat compliance, artinya seorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 2.
yang bersifat identification. Artinya, seorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Yang ketiga, ketaatan yang bersifat internasional. Artinya, seorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik atau nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Nah, bagaimana upaya masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan? Di mana menaati peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan. 1. Di lingkungan keluarga misalnya, yaitu patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga, menaati aturan yang sudah diputuskan bersama, melaksanakan ibadah tepat waktu, dan bagi anak-anakku sekalian, mendengarkan nasihat orang tua adalah upaya menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Kedua, bisa juga di lingkungan sekolah. Contohnya bagaimana? Mematuhi tata tertib sekolah, yaitu dengan menggunakan seragam sesuai dengan jadwal atau hari yang telah ditentukan. Datang dan pulang tepat waktu. Kemudian memperhatikan guru ketika menjelaskan atau sedang mengajar. Intinya, belajar tertib di dalam kelas dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh guru terhadap siswanya. Yang ketiga, bisa juga menaati peraturan perundang-undangan itu di lingkungan masyarakat. Contohnya apa kira-kira? Yaitu melakukan siskamling, ronda, atau membayar iuran desa. Atau juga bisa dengan menghormati tetangga. Bisa juga dengan menghindari perbuatan yang membuat resah. Contohnya apa? Balapan motor, mabuk-mabukan, atau mirasantika, minuman keras dan narkotika. Nah, ini harus dihindari. Kemudian, bisa juga menaati peraturan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya bagaimana menaati peraturan ini? Banyak sekali. Membayar pajak, yang punya motor, pajaknya harus dibayar. Kemudian, taat dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh melewati atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang telah ditentukan. Kemudian, menjaga kelestarian alam. Jangan menebang pohon sembarangan. Pohon yang dilarang atau menebang pohon yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai penghijauan tanpa ada perintah dari pemerintah setempat itu dilarang. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, karena jika membuang sampah sembarangan bisa juga dikenakan denda. Kemudian memiliki KTP jika sudah cukup umur dan melengkapi surat-surat kendaraan bermotor ketika kita sedang mengendarai kendaraan. Nah, demikian tadi perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Marilah anak-anakku sekalian, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, patuh terhadap orang tua contohnya. Ya, taat beribadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan bangsa dan negara. Sebelum pelajaran ini Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu kita membaca atau mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.